Kita baca terus setelah koma 2-3. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Katanya sekalipun kita punya banyak kesulitan, ada yang bernama corona, ada yang bernama resesi, Tuhan mau kita menang terhadap semua. Alkitab katakan Tuhan buat kita berhasil sesulit apapun keadaannya. Itu sebabnya supaya kita berhasil, kita harus berpuasa di hadapan Tuhan. Ambil waktu berpuasa kepada Tuhan. Katakan amin. Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali. Di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma. Untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi
Karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat. Sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua yang beribadah di rumah-Mu. Berkati semua yang beribadah secara online. Biarlah kemurahan-Mu memberkati kami. Berkati firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 17 ayat 21. Injil Matius pasal 17 ayat 21. Firman Tuhan yang hebat hari ini kita beri tema berkat dan kuasa dari berdoa dan berpuasa. Jadi berkat dan kuasa dari berdoa, puasa, dan perjamuan kudus. Dua, yang jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan puasa. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berkata begini. Jenis ini maksudnya jenis iman untuk bisa maju, untuk bisa menang di tahun 2021 ini harus disertai
kenapa kita perlu berpuasa? Karena hanya dengan berpuasa yang pertama kita bisa melawan, kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa duniawi, kuasa-kuasa keduniawian dan kedagingan masuk di dalam gereja. Hanya dengan puasa-puasa kita bisa kalahkan kedagingan yang ingin menghancurkan iman kita. Jadi saudara, kalau kita ingin menang tahun ini dari roh keduniawian, dari roh kedagingan, kita harus memberi waktu berpuasa kepada Tuhan. Yang kedua, berpuasa itu sangat penting karena berpuasa itu meningkatkan antibodi iman kita, meningkatkan daya tahan iman kita. Jadi berpuasa itu yang kedua, itu meningkatkan kuasa, meningkatkan urapan, menguatkan power iman kita, sehingga iman kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan puasa itu meningkatkan kuasa mujizat-mujizat bekerja di dalam keluarga kita, di dalam iman kita, di dalam pekerjaan kita. Dan itu sebabnya saudara, Yesus berkata jenis ini nggak bisa kecuali kita ambil doa puasa. Di perikop ini saudara, doa puasa itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak masuk akal, penyakit-penyakit yang susah diobati. Alkitab akan perlu iman yang disertai dengan doa dan puasa kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, kenapa kita harus berdoa puasa? Kita berdoa puasa supaya kita tahan menderita. Mari bilang tahan menderita. Rela menderita. Siapa mau diberkati Tuhan? Amin. Siapa mau menderita? Saudara, penderitaan di dalam iman Kristen itu satu bagian penting yang Tuhan percayakan. Amin saudara. Mari kita baca 1 Timotius 3 ayat 12. Kalau kita mau iman kita kuat, harus mau menderita, harus mau pikul sana, harus mau menghadapi pada guru. Mari kita baca sama 2 Timotius, maksudnya bukan 1, 2 Timotius 3 ayat 12. Sama-sama kuat-kuat. 2. Ya, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan selalu dapat KFC 2 potong. Betul itu? Enggak gitu kan? Katanya memang setiap orang Kristen yang imannya ingin sungguh-sungguh beribadah, bukan orang Kristen kaleng-kaleng, bukan orang Kristen yang tipu-tipu, tapi orang Kristen yang ingin betul-betul masuk surga. Siapa mau masuk surga? Kata kita akan menerima aniaya, diejek, dihina hidup tanpa situasi Tuhan hidup tak dibujuk-bujuk. Enggak saudara, memang orang Kristen itu dihina, diejek. Kalau kita dihina, diejek, kita harus kuat. Bisa bilang itu sebabnya supaya kita kuat menghadapi ejekan-ejekan. Alkitab katakan kita harus berpuasa supaya kita mampu. Mazmur 34 ayat 20. Kita baca kuat. 2. Ya,
kemalangan orang benar banyak. Amin. Kemalangan orang benar banyak. Kita tengok contohnya Daniel. Daniel pegawai pemerintahan Babel. Begitu baiknya kerjanya, pagi berdoa, sore berdoa, beribadah, dituduh, difitnah. Contohnya Yusuf, betul atau betul? Yusuf dilempar ke sumur, dilempar ke pasar budak, dilempar jadi pembantu, difitnah sama tuannya, dimasukkan penjara. Katanya kemalangan orang benar banyak. Daud suka nyanyi, suka berdoa, udah mengalahkan Goliat, difitnah sama Raja Saul. Saudara dikasih Tuhan, kata kita kemalangan orang benar apa? Banyak. Kita baca terus setelah koma 2-3. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Katanya sekalipun kita punya banyak kesulitan, ada yang bernama corona, ada yang bernama resesi, Tuhan mau kita menang terhadap semua. Alkitab katakan Tuhan buat kita berhasil sesulit apapun keadaannya. Itu sebabnya supaya kita berhasil, kita harus berpuasa di hadapan Tuhan. Ambil waktu berpuasa kepada Tuhan. Katakan amin. Kolose 1 ayat 24. Yesus itu teladan kita dalam penderitaan. Dia lahirnya pun di kandang domba. Setelah lahir dikejar-kejar Herodes, mau dibunuh, dibawa oleh Yusuf mengungsi ke Mesir. Setelah itu balik, dia melayani naik keledai, dia jalan kaki, difitnah, diludahi, dicabut, digantung di kayu salib. Alkitab katakan saudara ada penderitaan bagi orang-orang Kristen. Amin saudara. Itu sebabnya corona seperti ini. Ini pun alat memurnikan iman kita. Orang yang cengeng dia gak akan gereja. Corona, tapi biji udah terpajang. Gereja udah kasih jarak, bikin hand sanitizer, di bawah bikin keran air, di kamar mandi banyak sabun. Amin saudara. Corona. Orang dia ke pesta, pelukan, cepika-cepiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri, dan sebagian tidak pakai masker, tapi di gereja, corona, mau masuk surga. Umur kita di bumi pendek, cuma 60 tahun, 70 tahun. Syukur alhamdulillah. Kalau sampai 80 tahun, umur kita 80 tahun itu pun sepertiga sakit-sakitan, sepertiga batu-batuan. Amin saudara, seperempat bayar hutang, sepertiga sekolah, senangnya cuma sebentar, masuk neraka pulang indah bulu-bulu. Amin saudara. Karena itu perlu ada penderitaan. Ada cerita bunga kertas namanya itu. Hah? Apa Benfield? Oh, Genfield, bunga kertas. Bunga kertas itu di sini baik di Bogor, kalau Bapak ke Bogor, itu satu pohon, bunganya bisa 6 warna, betul kan? Ada merah, ada biru, ada kuning, ada pink, ada putih, cantik kan? Dia bilang, Pak, aku bisa bikin itu, gampang. Terus aku bisa bikin biar bunga itu terus berbunga, katanya. Supaya terus berbunga, tanahnya itu kasih batu. Kalau tanahnya itu tanah subur semua, nggak berbunga, dia mentel. Jadi supaya bunganya cantik, tanahnya itu campur batu. Sedikit kasih tanahnya. Itu Pak, tiap hari berbunga. Tiap hari berbunga. Kalau Bapak mau kita bikin di sini, nanti Bapak jual satu potnya 40.000. Jadi rupanya bunga-bunga cantik itu tanahnya nggak boleh terlalu subur, kasih batu.
Amin. Kasih Goliat, kasih sumur. Kita juga biar masuk surga harus belajar menderita. Bisa bilang amin, saudara? Jadi belajar kalau ada menderita jangan marah, hadapi. Kita baca ayat 24. Ya, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Jadi bersuka cita bukan karena makan lontong, tapi karena apa? Menderita. Terus 2, 3 ya. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu cuma jadi Kristus sudah menderita, lahir di Bethlehem, diludahi, disalibkan, tapi Alkitab katakan masih kurang sedikit lagi penderitaan Kristus. Yang harus melengkapkannya adalah aku dan dirimu. Bisa bilang mau menderita? Untuk pelayanan, ambil puasa, ambil berkorban, menderita supaya lengkap dan kita masuk surga. Karena itu saudara, supaya kita tahan menderita, kita harus puasa. Bisa bilang amin? Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ada puasa yang gak menyebabkan berkat. Mari kita buka Yesaya 58. Yesaya 58. Berkat dari puasa yang benar. Ada orang puasa tidak benar. Ayat 3. Ayat 3. Saudara yang biasa puasa gak benar, bertobat. Mulai besok puasanya benar. Ayat 3. Baca sama 2. Iya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Jadi ada orang berpuasa nggak perhatikan. Terus sama-sama 2, 3 ya. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Para Tuhan, aku udah nangis bercucuran air mata, tapi kenapa kau tidak benar? Apa penyebabnya? Kita baca bagian B. 2. Ya, sesungguhnya pada hari puasa engkau masih tetap heboh mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruh. Ada orang puasa main-main, jangan. Anak-anak muda puasa ikhlaskan. Seringkali handphone merusak puasa dan doa. Betul atau betul? Oh, dia nyembah sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Janganlah, belajarlah nyembah kemurahan. Ke dapur, nggak apa-apa lah. 2 jam kau tinggalkan dulu semuanya, matikan daging. Bisa bilang amin? Nggak dimarahi orang kita gara-gara 2 jam handphonenya kita nggak angkat, WA-nya kita nggak balas, Facebooknya kita nggak komen. Nggak dimarahi. Bisa bilang haleluya. Justru Tuhan senang. Hati Tuhan senang. So hari ribuan kita nyanyilah, kita dengarkanlah Tuhan, kita minta mujizat Tuhan. Kita banyak puasa, tapi banyak puasanya tidak pernah fokus pada Tuhan, tidak pernah fokus pada hadirat Tuhan. Dan yang paling parah, menganggap puasa sama dengan kegiatan lain. Ini bukan penting. Jangan kau bandingkan pentingnya teleponmu dengan hadirat Tuhan. Orang tua bilang itu kurang ajar. Bisa ngerti? Jangan. Tuhan itu raja di atas segala
kerajaan. Haleluya. Haleluya. Jadi puasalah dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Kenapa? Kita lihat berkat puasa. Yang pertama, berkat puasa adalah doa kita didengar oleh Tuhan. Ayat 9. Ayat 4 dulu lah. Ada puasa yang gak didengar dulu. Ayat 4 kita baca. 2 ayat 4. Yang sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan jambak-jambakan, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Puasa tapi hatinya di Tuhan. Kemarin aku diambilnya makanan Tuhan, dia akan ditabrak mobilnya Tuhan. Ada pula Tuhan, biarlah sebelah gak laku Tuhan jualan. Terus kita dengar sebelah gak laku, puji Tuhan, roh Tuhan bekerja. Itu gak puasa. Amin. Haleluya. Puasa jangan kelahi. Kalau kita puasanya betul, kita mau peduli dengan orang tua, puasa betul. Ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6. 2. Yang bukan berpuasa yang bukan daging ialah supaya kau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Kebencian dilepaskan. Bisa bilang amin? Jangan dendam. Dendam itu tidak baik. Terus kita baca apa katanya? Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Harus berburu ke Rosita. Amin. Tengoknya anak-anak tengah jalan gak pakai celana, tanya, udah makan kak? Mau disuntik? Saudara bawa orang miskin, tanya. Terus kita baca 2 ayat 6 tadi ya. Oh, dari 7 sudah baca. Oh, udah ayat 6 dulu. Ialah 2-3 ya. Ialah supaya kau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat 7:2 ya, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Bisa bilang amin. Ada orang saudara katanya, kalau kau lihat orang tak punya pakaian, berilah dia pakaian. Mana ada dia ada? Di lemarimu ada pakaian 1 tahun kau gak pakai, 2 tahun kau gak pernah pakai. Kita jadikan dewa dan berhala, kasih ke orang. Itulah cara berpuasa. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah puasa. Kalau kita puasa dengan cara yang benar, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Ayat 9. Apa berkat puasa? Yang pertama, doa kita pasti dijawab Tuhan kalau kita puasa. Ayat 9 sama 2 ya. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Bisa bilang amin. Seringkali kita memanggil, Tuhan tidak mendengar. Puji Tuhan kalau puasa kita memanggil, Tuhan mendengar. Cuma didengar pun haleluya, biar gak dijawab. Tapi kalau kita puasa, katanya bukan hanya didengar, dijawabnya. Nah, terus kita baca 2 ya, engkau akan berteriak minta tolong. Terus apa katanya? Dan
Kita nyanyi, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Udah lapar ini, belum makan karena puasa. Handphone kering-kering guys. Haleluya, Tuhan, roh doa dulu. Kata Tuhan, bah, perlu berdoa. Anak perlu udah beru. Kata dia, aduh. Tuhan bilang, Tuhan, sembuhkanlah aku. Tuhan sembuhkan. Amin. Saudara, karena puasa itu tingkatannya lebih tinggi dari doa. Amin. Lebih tinggi dari ibadah, lebih tinggi dari penyembahan. Amin, saudara. Puasa itu udah naik. Tingkat yang lebih tinggi adalah mati sahih, tapi dia udah lebih tinggi. Itu sebabnya itu jadi antibodi iman kita, membuat iman kita kebal. Sama dengan kalau kita minum vitamin C, kita vitamin C yang C1000. Orang vitamin C kan biasanya 200, 300, tapi udah 1000. Ini mantap di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu ambillah waktu berpuasa. Yang kedua ayat 8. Kita baca sama. 2, yang pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Bisa bilang amin? Kesulitan-kesulitanmu yang bertahun-tahun, kita tidak dihitung orang. Kalau kita mau berpuasa seminggu sekali saja, itu akan membuat terang kita dibukakan oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan nyata. Yang berikut saudara ayat 8b. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Ada luka-luka lama. Luka itu ada 3 macam. Yang pertama ada luka batin, ada rasa kecewa, ada sakit hati. Itu tidak bisa diobati, disuntik, divaksin, tidak bisa disembuhkan. Karena yang bisa sembuhkan hanya Tuhan Yesus Kristus. Ada kecewa sama Bapak. Ada orang gak suka sama Bapak. Kalau bisa mencokek lah Bapak. Ada orang gak suka sama tetangganya. Ada orang sakit hati. Ada orang gak suka dengan laki-laki. Paling ada lagu, tidak semua laki-laki seperti itu. Amin, saudara. Ada orang gak mau yang lain-lain sakit. Dengar, itu gak bisa disembuhkan dengan sarapan lontong setiap hari. Itu bisa disembuhkan kalau kita mau datang berpuasa kepada Tuhan. Amin. Ada ibu-ibu bilang, kenapa mama nangis saja? Sebetulnya hatiku enak, gak buruk, katanya anak, kata anaknya. Tapi bapakmu ini bilang, bapakmu ini mau cekek aja. Tapi aku cekeknya jauh banget nanti. Tapi sakit aku, asal pulang minta uang, asal pulang minta uang. Ada orang benci sama lakinya, tapi kalau jauh rindu dia. Itu disembuhkan sehingga kita senang dengan suami kita. Amin. Saya bersyukur menikah sekali seumur hidup, dan aku gak pernah benci dengan istriku sekali pun gak pernah benci. Hidupnya itu tetap menarik. Amin. Kenapa? Karena aku puasa. Amin. Jangan kasih tahu orang janji ya. Kami pernah berkelahi, tapi dulu zaman Belanda. Jangan kasih tahu orang. Waktu kami berkelahi, kami bilang cerai kita. Itu. Ayo, aku bilang. Dia pulang ke rumah mamanya, aku pulang ke rumah mama. Kamu pernah pulang? Nggak cuma aku pulangkan saja, aku pulang sendiri. Pulang, dia pulang ke rumah mamanya, aku pulang ke rumah mama. Sampai aku ke rumah mamaku, malu memerikau. Orang di dalam ini udah berdarah-darah, hancur. Dia di Medan mesti dibuang. Jauh sini mah, aku cuma siantarnya. Kami bukan satu mobil, aku turun siantar di sebut, gak beda mobil kan. Kami tinggalkan rumah kosong. Wah, dia pun hancur hati.
menipis. Nggak akan terobati, nggak akan terobati. Betul, sakit. Tapi yang kita katakan kalau kita puasa, Tuhan yang menyembuhkan. Syukur kepada Tuhan. Aku puasa, dia puasa. Itu dia sampai sini, Tuhan aku sampai siantar. Entah kenapa, terus datanglah rindu itu. Alis matanya terbayang, senyum bibirnya terkenal. Waktu itu dari telepon. Udah sampai mana kau, Dek? Dia bilang sampai rumah, Bang. Makan amnya. Udahlah, lap sendiri layar matamu karena jauh jarak kita. Udah itu. Yuk pulang ke Medan lagi yuk. Sampai langsung ambil taksi lagi balik ke Medan. Aku pun langsung balik. Jumpa lah kami besok. Gak sampai 1 malam. Jadi gak ada kisah 1 malam, gak ada. Saudara, kalau kita puasa, Tuhan sembuhkan luka kita. Disembuhkannya sakit hati. Bisa bilang amin. Kalau kau nggak puasa, cuman ke mall, mejeng, selfie, dia makin dalam. Apalagi sakit hatimu kau ceritakan orang, kau curhat ke orang. Kalau sakit hati diceritakan ke orang, sama seperti masuk lumpur hidup, makin bergerak makin tenggelam, makin bergerak makin tenggelam. Alkitab katakan kau puasa, aku sembuhkan segera luka-luka hatimu. Amin. Amin. Sembuh hati. Nengok si John kita senang, nengok si Tono kita senang, nengok si Lydia kita senang, nengok si Arin pun kita senang. Gak ada yang kita benci. Bisa bilang amin? Ini gak nengok si John dia senang, tapi nengok si Victor bisa. Kita perlu disembuhkan. Bisa bilang amin? Bisa bilang haleluya? Ayat 8 kita baca lagi. Bagian C2. Ya, kebenaran menjadi barisan depanmu, kalimat ini. Dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ada kemuliaan, ada urapan, ada kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah pendeta di gereja kita, hamba-hamba Tuhan di gereja kita, pelayan-pelayan di gereja kita, jemaat-jemaat di gereja kita mau berpuasa kepada Tuhan. Amin. 2 Tawarik 20 ayat 3. 2. Ya, Yosafat menjadi takut. Saudara, corona ini bikin takut. Corona tahap 2 itu lebih seru. Saudara, sekarang tahap 2 orang takut. Bukan hanya kesehatan, tetapi ekonomi. Yosafat menjadi takut dan gentar. Sekarang anak-anak harus dijaga. Tapi supaya kita bisa tertolong, kita harus ibadah. Ibadah kita harus jaga jarak, harus pakai masker. Kita cuci tangan, kita makan vitamin. Jangan pernah poa, jangan pernah anggap remeh. Jangan. Bisa bilang amin? Kena matahari. Tetapi itu aja gak cukup. Ada orang stay at home di rumah saja, itu tidak menyelesaikan masalah, tidak cukup. Kita perlu Tuhan yang membela kita. Amin. Karena itu perlu puasa, perlu ibadah. Tuhan sudah katakan Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu haruslah beribadah. Amin. Supaya ku berkati roti makananmu, air minumanmu. Kalimat terakhir berkata, ku usir segala penyakit dari tengah-tengah. Saudara, Yosafat lalu apa dia katakan? Dia ngambil, kita baca sama, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan ia menyerukan kepada seluruh
supaya berpuasa. Amin, saudara. Seluruh dunia anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan sekarang sedang berpuasa. Kita bersyukur ada minggu kelima. Besok Senin sampai Sabtu puasa. Puasa. Kalau ada anak-anak muda yang mau puasa total 2000 malam, bagus. Tapi jaga fisik. Ini keadaan tidak seperti biasa. Amin, saudara. Jaga jarak, tapi berpuasalah kepada Tuhan. Yang diberkati, mari kita beri tepuk tangan. Katakan berpuasa. Amin. Yang terakhir, kita mau perjamuan kudus. Bapak Ibu, tiap-tiap hari perjamuan kudus di rumah. Ini keadaan tidak seperti biasa. Tidak seperti biasa. Kita baca Wahyu pasal 6 ayat 6. Wahyu 6 ayat 6. Katanya, ini baru awal dari penderitaan, belum puncak. Dan saudara jangan takut divaksin. Vaksin itu nggak ada chipnya. Jangan takut. Kalau ada yang bilang vaksin itu ada chipnya, itu hoax, itu bohong, itu simbolis B gitu ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, vaksin yang ada itu bagus supaya kita bisa kebal. Kenapa? Karena corona kita akan bisa kena kapan saja. Sama dengan orang cacat, tahu cacat. Kalau nggak keluar waktu kecil, besar nggak keluar. Jadi harus divaksin. Corona pun kita mana tahu. Bisa waktu kita dipajak kena, waktu di mana kena kita tak tahu orang. Karena itu kalau ada kesempatan divaksin, terus divaksin. Saya berharap kalau bisa kita duluan divaksin. Bisa bilang itu nggak ada chip-chipnya. Kalau katanya cairannya itu ada chip, enggak. Nanti ini belum seberapa. Alkitab mencatat nanti ada puncak penderitaan yang lebih parah. Puncaknya dua. Yang pertama, katanya sepertiga bintang akan jatuh, sepertiga sungai-sungai akan pahit, dan sepertiga penduduk dunia akan mati. Sekarang belum sepertiga, belum berat. Itu satu. Mudah-mudahan kita nggak dibawa Tuhan ke situ. Amin. Yang kedua katanya puncak sulit-sulitnya. Wahyu pasal 6. Di rumah baca ayat 1 sampai habis. Ayat 6 kita baca sama-sama. Katanya begini, 2, 3, ya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedina dan 3 cupak jelai sedina, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. 1 cupak itu 1 liter. Tahu 1 liter? Katanya secupak gandum beras itu 1 dinar. 1 dinar bukan nilai tukar mata uang di sini. 1 dinar itu adalah upah 1 hari. Jadi kalau kita kerja sehari cuma bisa beli beras 1 liter. Misalnya ada orang gajinya 50.000 sehari, itu bisa beli 1 liter. Ada orang gajinya 200.000, itu dianggap juga 1 dinar. Ada orang gajinya 1 juta 1 hari, itu juga 1 dinar. Jadi nanti upah 1 hari kerja itu 1 dinar. Cuman bisa beli 1 liter beras. Kalau sekarang orang gaji sehari bisa makan 3 hari, betul atau betul? Bisa makan 5 hari. Kalau orang sehari gajinya dihitung-hitung 500.000, bisa makan seminggu. Tapi nanti biar gajimu 500.000, itu cukup sehari. Nggak ada lagi nilai 500.000, 200.000, 300.000. Semuanya 1 hari 1 dinar. Cuma dapat 1 liter beras. Betapa sulitnya hidup waktu itu. Tetapi sudah Alkitab mencatat kita ada ini, ada yang dilindungi Tuhan. Kita baca sekali lagi, secupak gandum 2-3 ya. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan 2. Pertama apa? Minyak. Yang kedua
dari doa, dari puasa. Itu sebabnya berpuasa kita disuruh supaya kita punya minyak. Gadis-gadis yang bijaksana itu menyimpan minyak. Gadis-gadis bodoh nggak punya minyak, nggak mau dia berdoa, nonton sinetron aja kerjanya. Jadi kau sisihkan waktumu berdoa minimal 1 jam supaya kita punya minyak. Kalau yang punya minyak katanya dilindungi. Bisa bilang amin? Kenapa? Supaya kita punya minyak dan anggur tiap hari, tiap bangun pagi kita perjamuan kudus. Sekarang nggak cuma kita, seluruh Indonesia, anak-anak Tuhan semua siapkan cadangan minyak dan anggur. Kalau kita bangunnya jam 4 pagi doa, kalau bisa kumpul satu rumah puji Tuhan. Kalau nggak kumpul satu rumah nggak apa-apa. Bilang ini perjamuan kudus ya. Bangun, misalnya ada bangun jam 5, dia mau buru-buru kerja, doa Tuhan terima kasih perjamuan kudus. Maka ada hostinya. Hostinya ini bisa beli, ini 200 biji 17.000. Tetapi dengar baik, kalau nggak ada hostinya ini bisa pakai roti mari, dibagi potong kecil-kecil, masing-masing doa. Terus perjamuan kudus nanti ku ajari mahasiswa di kos-kos ambil perjamuan kudus. Kalau bangun tidur jam 7 pagi nggak apa-apa, bangun jam 7 ambil perjamuan kudus. Saudara, hanya Tuhan yang bisa melindungi kita. Kita hanya percaya kepada firman-Nya. Saudara mau pesan, kami bantukan antar di rumah nggak ngambil untung limper. Justru gereja mau bantu jemaat-jemaat di tahun ini untuk kita punya minyak, kita punya anggur. Bisa bilang amin? Bagaimana cara kita perjamuan kudus? Boleh misalnya keluarga Pak Gutong, boleh Pak Gutong pimpin, boleh Bu Gutong pimpin. Dan di rumah anak yang sekolah kasih perjamuan kudus supaya dia pun terlindungi dengan kasih setia Tuhan. Kita harus makan daging Yesus, kita harus minum darah Yesus. Kita akan berkelana di bumi, di kerja, kemana sekolah kuliah, biarlah Tuhan yang melindungi kita. Katakan amin. Kita baca ke apa hebatnya perjamuan kudus. Yohanes 6. Nanti caranya Bapak ajari, saudara bisa catat Yohanes 6. Ini kalau dalam perjamuan kudus, ini daging Yesus. Memang kita lihat ini roti, tapi iman kita harus berkata ini dagingnya Yesus. Ini anggur, ini perjamuan kudus asli. Ini darahnya Yesus. Tetapi kalau Bapak Ibu berat belinya, berat. Kalau yang udah dicetak itu 1.001. Kalau 1.001, kalau satu rumah 7 orang 7.000, 1.000 udah banyak. Jadi biar hemat itu. Tapi kalau ini rada berat pun kita beli nggak apa-apa. Bisa beli anggur grape. Tahu anggur grape? Yang botol atau yang plastik grape. Itu anggur. Sama kasih air. Kalau nggak ada grape bisa sirup Aceh. Tahu sirup Aceh? Marjan. Bisa. Kalau nggak ada duit juga beli itu, air putih boleh masukkan di sini. Tetapi tetap kita memandang itu darah Yesus. Darah Yesus itu iman, bukan darah betulan. Makanya anak Tuhan nggak boleh makan darah. Amin. Kita nggak datang pada Yesus, mana darahmu? Kita isap darahnya, bukan. Itu hebatnya Tuhan. Dulu 2000 tahun yang lalu dia udah bikin perjamuan kudus karena dia tahu di akhir zaman akan ada corona. Bisa bilang amin? Yang ini darah Tuhan, ini daging Tuhan. Nah, kita baca Yohanes 6 ayat 53 mulai. Biar belajar sedikit. Ini bonusnya. Ayat 53, semua baca kuat-kuat. 2, 3 ya. Maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak mau minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Mati, masuk neraka. Saya ngerti ya. Jadi kalau ada orang nggak mau perjamuan kudus, nggak mau, sadis
di dalam diri kita. Makanya mengukur iman seorang yang sederhana-sederhana. Amin. Nah, terus ayat 54 2, ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan lindungi kita, minyak dan anggur. Terus ayat 56, kuat-kuat 2-3 ya. Sebab dagingku adalah benar-benar apa? Makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Ayat 56 sama 3 ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Bisa bilang amin. Dan selanjutnya. Jadi nanti di rumah Ibu Rosita bisa mimpi atau Ibu Rani. Kalau nggak sama doanya nggak apa-apa, masing-masing. Amin ya. Tapi ingatkan dia, kalau ada pun yang bangunnya kesiangan, ayo perjamuan kudus. Kita berharap, bergantung, dan mengandalkan Tuhan. Caranya saudara, setelah itu caranya perjamuan kudus, udah selesai kita doa, nyanyi satu lagu, boleh nyanyi, boleh enggak, Tuhan berkatilah kerja semua, amin. Kan mau perjamuan kudus. Sebelum perjamuan kudus doanya 2 di sini. Yang pertama mengucap syukur karena Yesus mau mati di kayu salib, sehingga ada dagingnya, ada darahnya kita minum. Bisa bilang amin. Yang kedua, kita minta ampun dosa. Kalau ada dosa-dosa yang lama, minta diampuni Tuhan. Yang ketiga, kalau enggak udah cukup itu. Yang ketiga, kalau mau minta mujizat terjadi. Yang sakit minta kesembuhan, yang susah minta dihibur, jalan tertutup minta dibuka. Amin. Setelah itu, kita angkatlah daging Tuhan. Kita bacalah 1 Yohanes, catat semua. 1 Korintus maksudnya. Pasal 11 ayat 23-24. Nanti catat. Misalnya angkat. Udah gua angkat. Waktu makan daging, bacanya ayat 23-24. Jadi kita baca gini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur. Kita berterima kasih. Amin. Kemudian ia memecah-mecahkannya. Pecahkanlah roti ini. Pecahkan. Amin ya. Udah itu kita baca, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Udah itu sebelum makan kita bilang begini. Kalau ada 2-3 orang, saudara, para saleh-salehnya Kristus. Nah, itu bahasanya. Boleh bilang nih, saudara, para hamba-hamba Tuhan. Itu boleh. Amin ya. Terus bilang, bukankah daging Kristus? Ini kan daging yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Semua sama-sama bilang apa? Amin. Baru makan. Nah, jadi gitu. Tanya dia. Kalau sendirian bilang ini, Tuhan, aku percaya ini adalah daging, dan aku akan makan sebagai persekutuanku terhadap tubuhmu. Dalam nama Yesus. Amin. Makan kalau sendirian. Setelah itu ambil anggur. Ambil anggur, baca ayat 25. Ayat 25, demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Udah selesai baca, tanya lagi kalau ada 2-3 orang. Saudara, para saleh-salehnya Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah tanda persekutuan kita dengan Kristus atau dengan darah Yesus? Semua sama-sama katakan amin. Minum. Selesai.
Kita bersyukur, kita bekerja, kita kemana, kita kuliah, kita sekolah, kita punya doa, kita punya minyak, dan kita punya anak. Apakah saudara diberkati? Kita beri tepuk tangan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdiri sama-sama. Siang ini kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa buat kami. Kami mau berpuasa Tuhan. Jenis ini tidak bisa kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kami mau belajar perjamuan kudus. Tuhan berkati kami. Kami mau punya minyak dan anggur. Biar Tuhan memberkati kami. Kami percaya kuasa-Mu, kasih setia-Mu, kemurahan menyertai kami sekalian ya Tuhan. Biar semua yang lemah Kau kuatkan. Dalam nama Yesus.